Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya akhwatul kiram, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Mudah-mudahan aktivitas kita ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmatnya yang senantiasa diturunkan diberikan kepada kita sekalian. Baik, Kiram, kita akan lanjutkan materi kita. Sekarang kita memasuki pada adar sesani, yaitu pelajaran yang kedua. Kita akan memasuki pembahasan zalika, ya, artinya itu. Ya. Namun demikian, mari kita mengulang terlebih dahulu secara ringkas materi kita sebelumnya, ya, bahwa pelajaran pertama kita sudah diperkenalkan dengan kata tunjuk hada, ya, darsul awal. Pelajaran yang pertama ini hada, ini, ya, ini ada baitun, rumah, ada masjidun, ini masjid, ada babun, pintu, ada kitabun, ini kitab, ya, buku pelajaran, ada kolamun, ini pena, ada miftahun, ini kunci, ada maktabun, ini meja, ada sarirun, ini ranjang, ada kursiun, ini kursi. Jadi kata-kata ini, ya ibu sekalian perhatikan, ya, semuanya ada tanda bacanya, ya, tanda bacanya. Perhatikan antara tulisan dan bacaan, ya. Sebab nanti kalau sudah lama dia akan dihilangkan tanda baca, ya. Baik, yaitu untuk kata tunjuk hada. Kemudian pertanyaan terhadap benda, ya, mahada, ya, apa ini, ya, mahada. Jawabannya adalah hadza baitun, ini rumah. Hadza baitun. Nah, ini, ya, pertanyaan baru, yaitu dengan pertanyaan A, ya, hadza baitun, apakah ini rumah? Nah, hadza baitun, ya, ini rumah. Jadi untuk pertanyaan A, ya, berarti sudah ada ma, apa, dan A, apakah. Ya, kalau ma bertanya tentang bendanya, sementara A untuk bertanya ya atau tidaknya, ya, betul atau tidaknya. Jawabannya adalah na'am atau la. Ya, hadza baitun, apakah ini rumah? Na'am, hadza baitun. Ya, ma hadza, apa ini? Hadza komisun. Nah, ini juga sekaligus, ya, ditambah lagi mufradatnya, ya, ini baju. Hadza sarirun, la hadza kursiun, apakah ini ranjang? Bukan, ini adalah kursi, ya. Kemudian hadza miftahun, apakah ini kunci? La hadza qalam, bukan, ya, ini adalah pena. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini adalah bintang, ya. Kemudian ini adalah latihan, ya, latihan kita untuk menjawab benda, ya, yang diberikan jawabannya dengan gambar, ya. Misalnya ma hadza, jadi jawabannya hadza miftah, ya. Seterusnya ini ma hadza kitabun, terus ma hadza qalamun, ma hadza babun, ma hadza baitun, ma hadza kursiun.
Jadi untuk melatih pelajaran yang sebelumnya. Ya. Kemudian untuk tamrin kedua, ya ini dilatih dengan pertanyaan H, ya. Sehingga nanti jawabannya bisa na'am, bisa la. Ya. Ada baitun. Nah ini gambarnya apa? Tentu jawabannya adalah la hada masjid. Ya. Ada miftahun. Ya. Apakah ini kunci? Ya, jawabannya tentu la hada kolam. Ada komisun, apakah ini kemeja? Nah, gambarnya benar. Naam, ada komisun. Ada najmun, apakah ini bintang? Naam, ada najmun. Ya. Nah, jadi itu pertanyaan ada ma, ada a. Ya. Nah ini tamrin 3 kemarin kita PR. Ya, jangan lupa. Terus kalian saya ingatkan lagi menulis bahasa Arab ya. Sebaiknya mempergunakan buku tulis dan pakai pensil, penulisannya dari kanan ke kiri, ya, kemudian ada bagian atas bawah garis, jadi kalau ibu ini tarik garis maka akan terlihat mana yang di atas garis dan yang di bawah garis, ya. Kenapa demikian? Nanti kalau kita sudah jauh, ya, sudah tinggi belajar bahasa Arabnya, ini akan ketemu, ya, akan ketemu penyebabnya. Jadi ada makna-makna yang sebenarnya ada di dalam penulisan. Ya, jadi perhatikan, jadi jangan salah, nanti yang harus di bawah garis, jangan sampai terletak di atas garis. Ya. Ini perintahnya ikro, waktu baca dan tulis. Ini kan lihat, perhatikan, ini tanda bacanya dihilangkan, jadi ibu harus bisa. Ya. Hada maktabun, hada masjidun, hada kolam, hada saridun, ma hada kursiun, hada baitun, la hada masjidun, ma hada miftahun. Ya. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian juga kita sudah diperkenalkan dengan pertanyaan terhadap untuk menanyakan status atau yang ditanyakan bukan benda, ya. Kalau benda namanya man, tapi ini man, ya, orang. Ya, man hada, siapa ini? Man hada tabibun. Siapa ini? Ini adalah dokter. Man hada, siapa ini? Hada walad. Ini adalah anak kecil. Ya. Kemudian man hada, siapa ini? Hada tolibun. Ya, tolibun. Nah, jangan lupa ini tekanan intonasinya tolibun, karena ini ada alif. Ya, jangan tolibun, ya, tolibun. Man hada, siapa ini? Hada tolibun. Hada waladun. Nah, ini kombinasi ini. Ini pertanyaan yang sebelumnya dengan pertanyaan A, apakah hada waladun? Ya, apakah ini seorang anak? Lah, hada rajul. Bukan, ini adalah seorang laki-laki yang dewasa, ya, waladun anak kecil, kalau rajul anak laki-laki dewasa. Kemudian, nah ini adalah latihan lainnya. Mahada, hada masjid. Apa ini? Ini masjid. Man hada, siapa ini? Hada tajirun. Ini adalah pedagang. Hada kalbun. Ini anjing. Hada kalbun. Apakah ini anjing? La, hada kitun. Bukan, ini adalah kucing. Ya, ini sambil ditambah perbendaharaan. Perbenaran kata. Kalbun, anjing. Kitun, kucing. Kalbun. Bukan kolbun. Ya, ada kalbun, ada kolbun. Ya. Ada kalbun. Ya, apakah ini anjing? Lah, bukan. Ini adalah kucing. Kucing. Gitu. Dalam bahasa Inggris, cat. Ya, ini fit. Ya. Baik. Kemudian, ada himar. Ya, ini adalah himar. Keledai. Ada himar. Apakah ini keledai? Lah, ada soal. Bukan. Ini adalah kuda.
Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Dan apa ini? Ini adalah unta. Ya, jamal. Ma hadza, apakah ini? Hadza dikun. Ini adalah ayam jantan. Man hadza, apa ini? Siapa ini? Siapa ini? Hadza mudarrisun. Ini adalah guru. Ya, guru, mudarris, guru. Hadza qamisun, apakah ini kemeja? La, hadza mindilun. Bukan. Ini adalah sapu tangan. Nah, ini kemudian tamrin selanjutnya, ya ini adalah kemarin kalau nggak salah ini PR-nya, ya. Ikro waktu. Nah, lagi-lagi kita melatih mensakali, ya, menulis, memberi tanda baca dan menerjemahkan. Ini banyak diulang, ya. Ma hadza, hadza qalam. Hadza kalbun. Man hadza, hadza tabibun. Hadza jamal. Hadza kalbun? La, hadza kittun. Hadza dikun? Na'am. Hadza hisan? Hadza hisanun? La, hadza himar. Hadza mindil. Nah, ini latihan. Ya, kemarin ini menjadi PR. Baik. Ini ada yang 9. Hadza waladun? Na'am. Man hadza, hadza rajulun. Ya, ini latihan menulis, mensakali, dan menerjemahkan. Ya. Nah, ibu-ibu harus bisa menerjemahkannya sendiri. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini sekarang ada susani, ya, pelajaran yang kedua. Ini dalika, ya. Nah, ibu-ibu silakan nanti dilatih dalika, ya, dalika, dalika, ya, 3 kali minimal. Ya. Saya ingatkan lagi supaya mahir bisa 3, kemudian 7 kali atau 10 kali, tidak apa-apa, ya, untuk terbiasa, lidah kita terbiasa, dan juga supaya melekat, ya, di benak kita dari cara bacaan dan pemahaman. Dalika, ini kata tunjuk itu. Kalau sebelumnya ini, sekarang itu, ya. Ya. Pertanyaannya sama dengan ma dalika, apa itu? Dalika najmun. Madalika, dalika najmun. Madalika, dalika najmun. Ya, begitu, minimal 3 kali. Ya, ini, itu bintang. Apa itu? Itu bintang. Ya. Hadza masjidun, wadalika baitun. Ini masjid, dan itu rumah. Ya, ini masjid, dan itu rumah. Ya. Hadza hisanun, wadalika himarun. Ini kuda, dan itu adalah himar, keledai. Ya. Kemudian adzalika kalbun, ya, apakah itu anjing? La, dalika kitun, bukan, itu adalah kucing. Ya. Kemudian ma dalika, ya, apa itu? Dalika sarirun, itu adalah ranjang. Ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dikomunikasikan dengan hada. Man hada wa man dalika, siapa ini dan siapa itu? Ada mudarrisun. Ini mudarrisun, guru. Wadalika imamun, itu adalah seorang imam. Ya. Nah, kemudian madalika, apa itu? Dalika hajarun. Apa itu? Itu adalah sebuah batu. Ya, hajarun. Tambah lagi produknya. Kemudian ada sukarun. Wadalika labanun. Ini gula dan itu susu. Ya. Nah, jadi ini contoh kombinasi antara hadza dan dalika. Ya, jadi ibu-ibu nanti silahkan seperti saya katakan, nah, ini dibacalah berulang-ulang supaya terbiasa. Ya, dalika, ya, dalika. Dan kemudian jangan lupa benda-bendanya, ya, yang sudah kita pelajari dan kita hafal sebelumnya, ya, jangan sampai lupa. Ya, sering dibaca, disebutkan, ya, diulang. Insya Allah itu akan membantu daya ingat kita. Ya. Nah, jadi ini penggunaannya, ini silahkan ibu baca kembali, ya, supaya betul-betul
bisa memahaminya dan kemudian menghafal. Ya, ini silahkan diulang lagi. Ya. Nah, ini adalah latihannya, tamrin, latihannya. Ikro, waktu, baca dan tulis. Ya, ini kembali lagi, ibu sekalian perhatikan. Ya, ini apa namanya, tanda bacanya itu dihilangkan. Ya, dan kita harus sudah bisa paham. Ya, ada sukarun wadalika laban. Mandalika, siapa itu? Mandalika imam. Itu adalah imam. Ya. Adalika kitun, apakah itu kucing? La, dalika kalbun. Bukan, itu adalah anjing. Mahada, ada hajarun. Apa ini? Ini adalah batu, sebuah batu. Ya. Nah, ini membaca dan menulis latihannya. Ya. Ibu kalau mau melatih lagi silahkan ya, ditulis. Nah, perhatikan mulai dari kanan penulisan bahasa Arab ada bagian yang di atas garis dan di bawah garis. Ya, ini tarik saja sama ibu bikin garis. Ya. Nanti akan kelihatan ada yang di bawah garis. Ya, semuanya. Ya, perhatikan oleh ibu sekalian. Ya, baik kita lanjutkan. Ini adalah al-kalimatul jadidah. Kata-kata yang baru. Ya, ini jamak kata-kata yang baru. Kalau ininya tunggal, ya, mufrad. Ya, boleh kata sifatnya mufrad kalau dia muannas atau jenis laki-laki, jenis perempuan. Al kalimatul jadidah. Ya, kata-kata yang baru. Imamun, hajarun, sukarun, laban. Ya, imam, batu, gula, dan susu. Ya. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Nah, sekarang adab susalis. Ya. Adab susalis, ini adalah pelajaran yang ketiga. Nah, baik, Ibu perhatikan di sini. Ada baitun, ada al-baitu. Ya. Baitun seperti pelajaran yang sebelumnya, misalnya hadza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Misalnya, hada, ya. Nanti kalau dalam bahasa Arab itu hada mubtada. Ya, khobarnya baitun. Ya, mubtada itu apa namanya yang memulai. Ya. Kemudian khobar itu keterangan. Atau mungkin dalam bahasa kita mudahnya diterangkan dan menerangkan kalau dilihat dari polanya. Padahal pola kalimat bahasa Indonesia tidak ada di apa namanya itu kan ada subjek predikat. Ada nanti masuknya subjek, baitun itu predikat. Ya. Kalau dalam masalah ada mubtada, ya kemudian baitun khobar. Ya. Nah, ketika jadi khobar dia baitun, ada baitun, tidak boleh ada al baitu. Ya, sebuah kalimat itu tidak boleh. Itu akan menjadi kata malah menjadi hadal baitu itu. Jadi dua kata yang menjadi satu pengertian. Ya. Baik, jadi ada baitun nanti ketika dia akan dijadikan sebagai subjek, nah, kan subjek atau mubtada, ya ini harus pakai alif lam. Nah, ketika pakai alif lam, ibu perhatikan ini baitun asalnya menjadi al baitu, ya. Jadi baitun menjadi al baitu. Tidak boleh al baitun, al baitun tidak boleh. Ya, ini juga nggak boleh baitu. Ya. Nah, kecuali nanti ada kata yang lain. Ya, nanti pelajaran selanjutnya. Jadi baitun al bait. Kitabun jadi al kitab. Kolamun jadi al kolam. Jamalun jadi al jamal. Ya, perhatikan. Jadi kalau tidak ada alif lam tanwin dia ya tanwin. Nah, kalau ada alif lam bukan tanwin al bait ya, domah saja. Oleh domatain ini domah. Ya, baik, ini contohnya. Misalnya al kolamu maksur. Ini artinya pena itu maksur.
patah atau pecah. Ya. Al-qalamu maksur. Itu di sini bukan zalika ya, itu artinya untuk menunjukkan bahwa al-qalamu itu tertentu. Ya, kalau kata tunjuk itu dalika. Ya. Jadi ini al-qalamu maksur. Ya. Jadi ini artinya adalah pena itu patah atau pecah. Nah, selanjutnya al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ya. Nah, ini polanya tadi itu. Ini mubtada khobar. Kalau bahasa kita subjek, predikat. Tapi nanti ada bentuk diterangkan dan menerangkan. Itu sebenarnya yang lebih tepatnya di situ. Hanya kalau dari pola kalimat, yaitu subjek predikat. Kalau bahasa Arab ini mubtada khobar. Ya, jadi ada kolamun itu mubtada khobar juga sama. Al kolamu maksud ini juga mubtada khobar. Ya, ini juga sama. Al babu maftuhun. Ya. Kemudian al waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak itu duduk dan guru itu berdiri, ya, waqifun. Walaupun asalnya waqfa itu berhenti, tapi di sini maksudnya adalah berdiri. Ya, kita akan lanjutkan. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat lagi. Ibu perhatikan ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadim. Ya, kitab itu jadi baru. Wal qalamu qadimun, lama. Ya. Jadi ada kata yang kebalikan lawannya, jadidun qadim. Yang kedua, al-himaru sogirun wal hisanu kabirun. Keledai itu sogir, kecil. Wal hisanu kabirun. Kuda itu besar. Ya. Jadi ini sogirun dan kabirun. Ya. Kemudian al-kursiyu maksur. Kursi itu patah. Ya. Atau ya pecah asalnya. Tapi ini maksudnya patah. Kursi itu patah. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Wasihun. Kemudian al-ma'u baridun. Air itu dingin. Air itu dingin. Kemudian selanjutnya al-qamaru jamilun. Ya. Bulan itu indah. Ya, jamilun. Kemudian yang 7, al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Ya. Kemudian nomor 8, al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Ya, ini khafifun. Ya, khofa, kemudian ia, lalu fa. Khafifun. Al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Ya. Nah, kemudian yang ke-9, al-labanu harun. Susu itu panas. Ya. Al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Ya. Nah, baik. Nah, ya. Kita perhatikan, Ibu sekalian, saya ulangi lagi ya. Nah, di sini contohnya adalah penggunaan alif lam al-kitab. Kan ada wal qalam. Ya. Nah, di sini ada wau, ya, kita nanti kenal dengan wau atap, wau kesetaraan, artinya kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya berarti sama. Ya, al-kitabu jadidun wal qalam. Jadi di al-himar ini ada wal hison, al-kursiyu, al-mindil, al-ma'u, al-qamar, al-baitu, wal masjidu, al-hajaru, wal waraku, al-labanu, al-komisu. Ya, jadi mubtada'nya semua pakai alif lam. Nah, kemudian tadi saya ingatkan lagi ada kata yang berlawanan. Ada jadidun, ada qadimun, ya baru, lama. Ada sogirun, kecil, ada kabirun, besar. Nah, ini maksurun, ya, patah.
kata mungkin di sini tidak ada lawannya. Nah, kemudian al-mindilu wasihun. Ini sapu tangan itu kotor. Ya. Nah, kebetulan kalau kotor ada ini yang nomor 10 ya, Bu. Al-komisu nadifun. Kemeja itu bersih. Jadi kotor, bersih. Wasihun nadifun. Kemudian yang 5, al-ma'u baridun. Air itu dingin. Air itu dingin. Nah, lawannya tentu ini ada. Al-labanu harun. Susu itu panas. Jadi baridun dingin, harun panas. Kemudian yang keenam, al-qomaru jamil. Ya, bulan itu indah. Ya, indah berarti lawannya jelek. Ya, kalau bahasa Arabnya kita kenal kobihun. Ya, kobihun. Kob, ba, ya, dan ha. Ya, kobihun. Ya, kemudian 7, al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Ini ada qorib, ya, dekat. Ini jauh, ya, ba'id. Kemudian yang 8, al-hajaru sakilun wal waroku khafifun. Ya, batu itu berat dan kertas itu ringan. Ini sakilun, berat. Khafifun, ringan. Ya, nah ini adalah contoh-contoh penggunaan alif lam ya sebagai mubtada. Ya. Jadi kalau pakai alif lam jangan tanwin. Alkitab, jangan alkitabun. Nah, kalau ini tanwin betul jadi dun karena tidak ada alif lam. Ya. Nah, jadi ini penggunaan alif lam, penulisannya bagaimana dan ditambah dengan tadi kata-kata yang baru yang berpasang ya lawat ya. Nah ini perhatikan ini tamarin latihan-latihan ikro waktu membaca dan tulis dengan memperhatikan akhir-akhir kata-katanya ya. Nah, di sini ini untuk melatih tadi pelajaran kita. Ini masjidun ya karena nggak ada alif. Ini al masjid, ini alma, ini maun, ini al baitu, ini babun, kolamun, al kolamu, al kalbu, kalbun, komisun, waladun, al hajaru, al waladu, himarun, al himaru, al hisonu, hisonun. Ya, itu cara membaca. Baik. Nah, selanjutnya Ibu sekalian, ini adalah PR-nya. Ya, silahkan Ibu tulis, kemudian diberi tanda baca, kemudian artikan. Ini silahkan. Ya, ini PR-nya. Nanti silahkan dikirim ya tugasnya nanti diperiksa. Ya. Nah, itulah Ibu sekalian ya, secara ringkas materi kita yang kemarin dipelajari. Ya. Baik, ini saya ulangi sebentar. Ya, jadi materi kita selanjutnya adalah penggunaan kata dalika. Ini ada susah itu. Ya. Jadi ada dalika, penggunaan itu di samping ini. Ya, ini silahkan nanti Ibu baca lagi, latihan melancarkan sampai menerjemahkan. Ya, kemudian halaman selanjutnya juga demikian, silahkan dilatih, dibaca ulang. Nah ini dengan tidak ada tanda bacanya silahkan dilatih supaya mahir. Ya, dan ini kata-kata barunya yang sebagai tambahan. Nah, dan kemudian pelajaran ketiga ada susalis yaitu penggunaan alif lam. Ya, baitun menjadi al baitu. Ini contoh al-qalamu maksur. Ya. Nah.
ini jangan dipahami kalau pakai alif lam itu selalu di depan saja. Tidak, nanti kalau kalimatnya panjang mungkin saja nanti ada alif lam lagi kata bendanya. Ya, tapi kalau cuma dua kata dari sebuah kalimat, bentuknya adalah seperti nanti malah ada kombinasi ya. Pakai hadal kolam atau dalikal kolam itu bisa. Ya. Tapi di sini adalah penggunaan alif lam. Ya. Perhatikan sekalian. Lam dilatih dan ini barusan adalah latihan-latihan penggunaan alif lam ya, dan juga tambahan mufradat ya. Jadi itu bisa dilatih terus. Barusan sudah kita latih bagaimana kata yang ada alif lam dan yang tidak. Dan yang terakhir ini adalah PR. Silakan Bu sekalian ini dikerjakan ya. Ditulis, dikasih tanda baca yang lengkap Bu ya, yang lengkap ya, tulis. Jadi masing-masing huruf ada tanda baca ya. Tulis, diberi tanda baca dan diterjemahkan ya. Baik ibu sekalian, itu saja barangkali materi kita pada kesempatan ini ya, walaupun ini adalah ringkasan. Jadi mohon maaf kemarin memang rekamannya bermasalah sehingga saya merekam ulang. Namun demikian insya Allah itu tidak akan jauh daripada apa yang disampaikan sebelumnya. Walaupun memang kalau dalam belajar langsung biasanya saya ada intermezzo membahas apa dari kata tersebut. Ya, tapi intinya adalah apa yang saya sampaikan ini. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu hidayah. Assalamualaikum.